Apakah kalian tahu, setelah Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai negara merdeka kala itu, tidak langsung benar-benar merdeka seutuhnya seperti saat ini. Kala itu, Indonesia memang sudah tidak dikekang lagi oleh penjajahan bangsa Jepang, tetapi masih harus menghadapi ancaman dari Belanda yang mana ingin menguasai Nusantara kembali. Akibatnya, perang pasca kemerdekaan ini harus terus diperjuangkan oleh para pahlawan demi mempertahankan kedaulatan bangsa alias supaya tidak dijajah kembali oleh bangsa asing. Kala itu, ibu kota negara Indonesia tengah dipindahkan ke Yogyakarta untuk menjadikan kota tersebut sebagai sasaran dalam agresi militer kedua. Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Presiden beserta wakil sampai jajaran menterinya pun harus ditawan oleh pihak Belanda. Pangeran Jenderal Sudirman yang turut serta dalam perang tersebut kemudian dengan cerdasnya menerapkan suatu strategi perang gerilya yang ternyata mampu memecah konsentrasi pihak Belanda, terutama ketika agresi militer kedua terjadi. Puncak dari strategi perang gerilya ini dilakukan pada tahun 1949, tepatnya pada peristiwa serangan umum 1949. Bahkan, strategi perang ini disebut-sebut sebagai strategi perang paling efektif untuk memenangkan perang, yang kemudian diikuti pula oleh beberapa negara lain. Lantas, siapa Jenderal Sudirman? Apa itu perang gerilya? Dan bagaimana taktik yang diterapkan dalam perang gerilya ini? Dan dalam video ini, kita akan membahas Jenderal Sudirman tidak hanya sekedar nama, tetapi menyelam lebih dalam siapa dirinya dan seberapa kompleks pemikirannya dalam menerapkan taktik gerilya ini yang disebut-sebut sebagai strategi perang paling efektif dalam sejarah. Pastikan Anda menontonnya sampai akhir. Dengan nama lengkap Sudirman, lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priai, serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman pada usia 7 tahun atau pada tahun 1923, Sudirman bersekolah di Hollandse Inlandse School atau HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Meerwitgebreed Leget Onderwijs atau MULO yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowo Tomo hingga tamat pada 1935. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau quick school yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya, dan upaya itu berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Kuseri, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada 21 April 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman
karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Tetapi Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin sebuah pasukan di Keroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 45. Pada saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada 22 Agustus 45, yakni Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober 45 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Pada November 45, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta. Terdapat 2 kandidat, yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Dan Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Semua dimulai karena Belanda melanggar perjanjian Renville yang sudah disepakati untuk membagi wilayah pada saat itu, dan ibu kota harus pindah ke Yogyakarta. Tetapi Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta yang dinamai Operasi Krai atau Operasi Gagak, yang dipimpin oleh Jenderal Simon Hendrik Spoor. Simon memerintahkan untuk menyerang Jogja secara mendadak. Pada 19 Desember 1948, pada Operasi Gagak tersebut, sebuah serangan militer besar-besaran yang bertujuan merebut Yogyakarta dimulai pada pagi hari dengan pemboman udara di berbagai titik strategis, terutama di lapangan udara Maguwo atau yang sekarang bernama Bandara Adi Sucipto. Tak lama kemudian, pasukan darat Belanda memasuki kota, menghadapi perlawanan sengit dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan rakyat. Meskipun berusaha mempertahankan kota, pasukan Indonesia kalah jumlah dan kalah persenjataan. Pada saat itu, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sedang berada di Gedung Agung. Tidak lama kemudian, Jenderal Sudirman datang untuk mengajak Soekarno-Hatta untuk keluar dan bersembunyi dengan maksud bergerilya di hutan demi keselamatan mereka. Tetapi Soekarno menolak dengan mengatakan, "Tempatmu di hutan, Sudirman. Saya akan tetap di sini untuk mencoba berunding meskipun nyawa sebagai taruhannya demi Indonesia." Disinilah Jenderal Sudirman menerapkan perang gerilya selama 7 bulan. Istilah perang gerilya sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Spanyol, yakni guerrilla yang artinya perang kecil. Pada dasarnya, perang gerilya ini adalah taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi penuh dengan kecepatan oleh kelompok yang lebih kecil, sehingga hasil pun lebih fokus dan efektif. Penggunaan perang gerilya dalam sebuah perang menjadi langkah efektif karena dapat mengelabui, menipu, dan melakukan sabotase terhadap lawan secara kilat. Nyatanya, taktik ini sangat manjur untuk menyerang musuh dalam jumlah besar, apalagi yang tidak menguasai bagaimana medan perangnya. Perang gerilya ini dilakukan dengan cara muncul dan menghilang begitu saja, mondar-mandir di beberapa wilayah medan perang, sehingga musuh tidak dapat melihatnya secara jelas, tetapi dapat merasakan bahwa akan diserang kapan dan di mana saja. Untuk itu, dalam pelaksanaan taktik ini, para pasukan gerilya sangat memerlukan pangkalan-pangkalan yang mana dibangun oleh masyarakat sekitar. Singkatnya, melalui taktik perang gerilya ini, pasukan akan mengikat musuh dengan cara yang melelahkan karena perang tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi secara sembunyi-sembunyi saja. Perang gerilya memiliki beberapa ciri. Yang pertama, para pasukannya menyamar menjadi rakyat biasa, kemudian memiliki kemampuan untuk menyerang musuh secara tiba-tiba, sangat menghindari perang terbuka, dan dapat menghilang di tengah lebatnya hutan dan gelapnya malam. Hal tersebut karena dalam perang gerilya sangat membutuhkan kemampuan memahami topografi medan perang. Gerilya Jenderal Sudirman dimulai pada 19 Desember 48. Sudirman sebenarnya dalam kondisi sangat lemah akibat tuberkulosis atau TBC sebelum agresi militer Belanda. Dokter menyarankan untuk beristirahat, tetapi sebagai pemimpin militer,
Ia merasa bertanggung jawab untuk tetap melawan. Dengan didampingi pasukan kecil berjumlah sekitar 100 orang, Sudirman meninggalkan Yogyakarta. Ia dibantu oleh Kapten Dahlan dan pasukan pengawal dari Batalion 27, serta dokter pribadinya yang bernama Dr. Soeharto. Setelah keluar dari Yogyakarta, Sudirman dan pasukannya bergerak ke arah selatan, menuju desa Kretek di daerah Parangtritis, Bantul. Rombongan bergerak secara diam-diam agar tidak terdeteksi oleh patroli Belanda. Sudirman tiba di desa Kretek dan beristirahat di salah satu rumah warga yang loyal kepada perjuangan Republik. Secara bersamaan kala tiba di desa tersebut, ia mendapatkan kabar bahwa Soekarno-Hatta beserta jajaran menterinya berhasil tertangkap dan diasingkan dari Yogyakarta. Baru saja saya mendapat kabar, Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Dan Belanda melakukan pencarian besar-besaran terhadap Jenderal Sudirman dikarenakan bagi Belanda, jika Jenderal Sudirman tidak tertangkap merupakan ancaman besar bagi Belanda. Di desa Kretek inilah Sudirman menyusun strategi awal perang gerilya dan memastikan jalur pelarian ke daerah yang lebih aman. Desa Kretek menjadi tempat pertama di mana Sudirman mulai menyusun rencana gerilya. Di desa ini, ia membagi tugas kepada pasukannya dan menentukan jalur pergerakan untuk menghindari kepungan Belanda. Beberapa alasan mengapa desa Kretek dipilih sebagai titik awal gerilya, lokasi strategis di dekat pantai selatan, sehingga lebih sulit bagi Belanda untuk melakukan pengepungan langsung. Dukungan dari rakyat setempat yang membantu menyediakan makanan dan informasi mengenai pergerakan musuh, jalur menuju pegunungan, memungkinkan Sudirman dan pasukannya untuk bergerak ke daerah yang lebih aman di perbukitan dan hutan. Setelah beristirahat dan menyusun strategi di desa Kretek, Sudirman dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju pegunungan Gunung Kilud. Mereka bergerak melalui jalan-jalan kecil, tetapi dalam perjalanan Jenderal Sudirman harus diangkut dengan tandu karena kondisi fisiknya yang lemah akibat TBC, tetapi ia selalu mengingat apa yang dikatakan Bung Karno yang mengatakan jadikanlah ini sebagai perang gerilya semesta. Sementara itu, tidak disangka-sangka, Belanda telah mengetahui persembunyian Jenderal Sudirman dan menyerbu tempat persembunyian. Tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil melarikan diri menuju markas Kolonel Sungkono. Semua semakin rumit dikarenakan saat itu Jenderal Sudirman tidak hanya menghadapi Belanda, tetapi termasuk ancaman dari dalam, yaitu pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso. Jenderal Sudirman dan pasukannya terus melanjutkan perjalanan dan situasi kembali tidak baik-baik saja setelah kota Kediri pun tiba-tiba mendapatkan serbuan dari Belanda. Mau tidak mau, akhirnya para pasukan Jenderal Sudirman segera meninggalkan kota Kediri dan menuju ke arah Gunung Wilis. Rute perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Jenderal Sudirman kali ini cukup berat, terutama dari wilayah Kediri ke dusun Karangnongko yang terletak di lereng Gunung Wilis. Untuk melakukan perjalanan tersebut harus menghabiskan waktu sekitar 4,5 jam dengan berjalan kaki karena medannya yang di lereng gunung, sehingga harus berjalan dan mendaki. Belanda yang semakin kewalahan dikala pasukannya kehabisan logistik untuk menjangkau daerah-daerah dengan medan yang sulit yang dilalui oleh pasukan Jenderal Sudirman. Ditambah radio rakitan yang tersambung ke beberapa wilayah untuk memberikan arahan Sudirman kepada seluruh pasukannya yang tersebar di berbagai penjuru medan agar tetap bersiaga untuk menghalau pasukan Belanda. Ada sebuah peristiwa menegangkan ketika Belanda melancarkan serangan udara secara acak ke berbagai penjuru hutan. Namun, pada serangan tersebut, Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil selamat. Pertempuran darat pun terjadi dikala pasukan Belanda disergap secara mendadak dari tengah hutan oleh pasukan Sudirman yang membuat Belanda semakin frustasi. Tetapi Belanda terus memburu Sudirman tanpa henti dengan mengerahkan lebih banyak pasukan menuju hutan. Semua semakin menegangkan karena jarak Belanda dan Sudirman semakin dekat. Saat itu Sudirman berada di wilayah hutan Dukuh Atas, tetapi gerilya Sudirman terlalu cerdik untuk mengelabui pasukan Belanda.
Yang sangat memprihatinkan pada saat itu adalah kondisi Sudirman yang semakin memburuk. Belanda tidak tinggal diam, mereka terus menelusuri hutan demi menangkap Sudirman. Tetapi Sudirman dan pasukannya terus melanjutkan perjalanan gerilyanya yang semakin membuat kondisi Sudirman dan pasukannya kelelahan. Di saat kelelahan melanda, ternyata Belanda sudah mengepung tempat persembunyian mereka. Namun, dalam keadaan terdesak, Sudirman dan pasukannya dengan sigap menggunakan teknik penyamaran yang mengganti seluruh pakaiannya dengan pakaian rakyat biasa, sehingga membuat Belanda dapat dikelabui oleh teknik penyamaran ini. Pada perjalanan selanjutnya, ada salah satu prajurit Sudirman yang tertinggal karena kelelahan, yang pada akhirnya dieksekusi di tempat oleh Belanda. Ia bernama Karsani, yang dikenang sebagai pahlawan pada perang gerilya. Sementara desakan internasional terhadap Belanda semakin menguat, membuat Belanda semakin frustasi bagaimana memenangkan perang gerilya ini dan kesulitan menangkap Jenderal Sudirman meskipun sudah dikerahkan banyak pasukan Belanda ke daerah persembunyiannya. Namun semua itu sia-sia dikarenakan pasukan Belanda kembali dengan tangan kosong. Bahkan ada yang tidak kembali lagi setelah pergi memburu Jenderal Sudirman. Logistik semakin habis karena perang gerilya ini sudah berlangsung selama 7 bulan. Akhirnya perundingan pun terlaksana yang menjadi awal dari kesepakatan Rumroyen. Jenderal Sudirman sebenarnya tidak menyetujui perundingan tersebut. Bagi Sudirman, perundingan hanya membuat martabat negara jatuh di tangan asing dan mengatakan kesepakatan Rumroyen hanya membuat Belanda mundur 5 km dari Jogja sehingga bisa kapan saja Belanda menyerang kembali. Menurutnya, berperang adalah salah satu jalan untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Setelah tercapainya perjanjian Rumroyen pada 7 Mei 1949 yang membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman menghadapi dilema besar. Pada saat itu, ia masih berada dalam kondisi sakit akibat tuberkulosis dan masih berada di dalam hutan dengan pasukannya. Meskipun pemerintahan Indonesia telah menyetujui perjanjian ini, Sudirman tetap ragu. Baginya, Belanda belum bisa dipercaya sepenuhnya. Ia mengkhawatirkan bahwa kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta adalah bagian dari strategi Belanda untuk melemahkan perjuangan militer Indonesia. Selain itu, ia merasa bahwa selama perang gerilya, rakyat dan tentara telah berkorban begitu banyak sehingga ia tidak ingin perjuangan itu sia-sia hanya karena kesepakatan diplomatik yang belum tentu dipatuhi oleh Belanda. Ketika para pemimpin pemerintahan Indonesia termasuk Presiden Soekarno yang telah dibebaskan dari pengasingan di Bangka bersiap kembali ke Yogyakarta, Sudirman tetap bertahan di medan gerilya. Ia bahkan menginstruksikan pasukannya untuk tetap waspada dan tidak langsung menghentikan perlawanan. Mengetahui sikap Sudirman, Presiden Soekarno mengirim utusan untuk membujuknya. Dalam pertemuan itu, Soekarno meyakinkan Sudirman bahwa kesepakatan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Jika Republik Indonesia tetap berada di Yogyakarta, maka dunia akan mengakui kedaulatan Indonesia lebih kuat. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan dan dorongan dari rekan-rekannya, Sudirman memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Namun, ia tetap bersikeras bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus selalu siap menghadapi kemungkinan pengkhianatan dari Belanda. Pada 10 Juli 1949, dengan kondisi tubuh yang masih lemah, Sudirman kembali ke Yogyakarta. Kedatangannya disambut dengan penuh penghormatan oleh rakyat dan para pemimpin Republik. Namun, meskipun telah kembali, ia tetap menjaga kewaspadaan dan terus mendorong semangat perjuangan hingga akhirnya kedaulatan Indonesia benar-benar diakui dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Desember 1949. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah perundingan diplomatik antara Republik Indonesia, Belanda, dan Bijenkom for Federal Overleg atau BFO yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia karena menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun, di tengah proses diplomasi ini, Jenderal Sudirman tetap memainkan peran penting meskipun dalam kondisi kesehatan yang memburuk akibat TBC.
Sikapnya yang tegas dalam mempertahankan perjuangan bersenjata menjadi faktor utama yang mempengaruhi jalannya negosiasi. Pada 2 November 49, KMB menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan pada 27 Desember 49, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan dalam upacara di Amsterdam dan Jakarta. Setelah Indonesia berdaulat, Sudirman menghadapi TBC yang dideritanya semakin parah dan ia sering mengalami kesulitan bernafas, mengharuskan ia dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Namun, kondisinya tidak menunjukkan perbaikan. Pada akhirnya, Sudirman dibawa ke Magelang untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Dan pada 29 Januari 1950, 1 bulan lebih 3 hari dari penyerahan kedaulatan oleh Belanda, Jenderal Sudirman dinyatakan wafat di Magelang dalam usianya yang sangat muda, yaitu 34 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia karena ia adalah sosok yang sangat berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Jenazahnya dibawa ke Yogyakarta dengan penuh kehormatan. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta dengan upacara kenegaraan yang penuh penghormatan. Jenderal Sudirman bukan sekedar seorang panglima, ia adalah roh perjuangan, lambang keteguhan, dan simbol kesetiaan tanpa syarat kepada bangsa dan negara. Dalam kondisi tubuh yang rapuh, ia tetap memilih bergerilya, melewati hutan-hutan lebat dan medan berat demi satu keyakinan bahwa Indonesia harus tetap berdiri tegak, merdeka dan berdaulat. Di tengah diplomasi dan perundingan yang berlangsung, suara Jenderal Sudirman tetap bergema. Meskipun ia tidak hadir dalam konferensi meja bundar, keberanian dan perjuangannya di medan perang memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tanpa gerilya, tanpa perlawanan yang ia pimpin, mungkin hasil diplomasi akan berbeda. Saat akhirnya pulang ke Yogyakarta, bukan kemenangan yang ia rayakan, melainkan tugas yang belum selesai. Baginya, kemerdekaan bukan hanya tentang pengakuan di atas kertas, tetapi tentang kesiapan bangsa untuk berdiri sendiri, menjaga kehormatan dan melindungi rakyatnya hingga nafas terakhirnya. Jenderal Sudirman tetap menjadi seorang prajurit bukan hanya bagi TNI, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, nama dan semangatnya tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga terpantri dalam hati setiap generasi. Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan senjata, tetapi dengan keberanian, keteguhan, dan kesetiaan pada kebenaran. Ia telah pergi, tetapi jiwanya tetap hidup dalam semangat bangsa. Indonesia akan selalu mengingatnya. Adapun kata-kata terakhir dari Jenderal Sudirman, jangan menyerah sebelum titik darah penghabisan.